Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, yang ini kita bisa bertemu lagi untuk belajar bersama-sama, sharing pengalaman, sharing ilmu. Semoga ini menjadi bagian ikhtiar kita untuk menambah pengetahuan hingga kita memanfaatkan waktu yang ada ini untuk peningkatan kompetensi kita. Hari ini kita akan sharing bersama Pak Sugiarto. Beliau adalah guru matematika di SMA Negeri 1 Pagandon. Pegiat TIK juga ya, dan sudah banyak prestasi yang diperoleh oleh Pak Giarto ini. Kepangkatannya sudah melebihi saya, sehingga kita bisa belajar dari beliau. Nah, hari ini kita akan bareng-bareng dengan Pak Giarto itu mendiskusikan tentang bagaimana pembelajaran interaktif dan kolaboratif di pembelajaran jarak jauh. Karena pembelajaran jarak jauh ini umumnya masih sebatas satu arah, ya, tidak bisa kolaboratif dan tidak bisa interaktif. Kalau interaktif ya paling dengan chatting dan seterusnya. Nah, barangkali hari ini kita akan belajar. Pak Giarto sudah menerapkan pembelajaran jarak jauh yang interaktif dan kolaboratif. Dengan apa dan bagaimana, hasilnya seperti apa, Pak Giarto nanti akan menyampaikan kepada kita. Hanya waktu kita memang terbatas sampai pukul 13 saja, ya, setengah jam saja. Ini kita maju sedikit, tidak masalah. Pak Giarto sudah siap untuk melaksanakan paparannya. Mohon yang lain nanti bisa menyampaikan pertanyaan lewat chatting saja. Sementara untuk yang audionya di mute, ya, biar kita bisa konsen untuk memperhatikan apa yang disampaikan oleh Pak Giarto. Monggo Pak Gi, silahkan untuk menyampaikan paparan Pak Gi. Silakan. Ya nih. Yang bukti nek. Monggo, silakan Pak. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun atas waktunya kepada Pak Ud yang saya hormati dan teman-teman semuanya. Izinkan saya berbagi. Barangkali teman-teman sudah banyak yang mengetahui Google Jamboard. Saya hanya berbagi hal kecil yang sudah saya laksanakan. Kemudian mengenai saya, mohon maaf tidak seperti yang Pak utarakan, Pak Utomo jauh lebih banyak berbuat dalam dunia pendidikan. Saya hanya hal kecil saja. Ya. Kemudian Bapak Ibu, kita coba slide ya, presentasi atau PowerPoint saya yang sangat simpel ya. Gambarnya terlihat Pak ya. Gambar sudah terlihat. Ya, sudah. Nah, ini di latar belakangi pemikiran begini Bapak Ibu. Setelah jam daring dimulai, katakanlah jam 7 sampai jam 8.30 ya, 2 jam berarti sekitar 90 menit. Kemudian siswa sudah melakukan presensi. Pertanyaan kita adalah apa yang dilakukan siswa? Ada anak yang mengikuti perintah guru. Ada yang setelah presensi ditinggal pergi Bapak Ibu. Kemana-mana nggak tahu. Kemudian kita tidak bisa melakukan apapun, tidak bisa melakukan pengendalian. Berbeda dengan kalau di kelas, tatap muka di kelas itu kita bisa mengendalikan siswa, karena kita bisa melihat apa yang dilakukan siswa. Kemudian kita bisa juga menyampaikan pesan. Misalnya, kamu harusnya begini, kamu tidak boleh begitu, dan sebagainya. Jadi, kita bisa melihat mereka, kita bisa juga menyampaikan pesan atau akses. Nah, dua hal ini bisa melihat mereka dan bisa menyampaikan pesan adalah modal dasar untuk mengendalikan. Nah, bagaimana kalau daring? Nah, dalam kelas daring, sebaiknya kita juga bisa mengendalikan para siswa
bagaimana kita bisa memastikan proses belajar itu berlangsung dengan baik. Nah, untuk itu saya berpikir sebaiknya kita menggunakan sesuatu yang dapat membantu kita melihat atau memantau perilaku anak atau siswa. Tapi juga sesuatu itu tidak hanya melihat. Kalau menggunakan CCTV, kita bisa melihat, tapi kita tidak bisa mengendalikan, karena kita tidak bisa menyampaikan pesan kepada anak tersebut. Nah, jadi satu sisi membantu kita melihat, yang kedua dapat membantu kita memberikan pesan kepada anak tersebut. Intinya itu Bapak Ibu. Oleh karena itu saya menggunakan Google Jamboard, sebuah papan tulis maya atau papan tulis virtual. Memang kita bisa menggunakan video conference semacam Google Meet atau Zoom, tetapi ternyata itu boros kuota. Nah, boros kuota itu dalam pikiran saya kasihan anak-anak, karena banyak anak-anak yang mengeluh tidak punya kuota. Masa-masa pandemi ini orang tua banyak yang kehilangan pekerjaan, sehingga untuk makan saja susah, apalagi membeli kuota. Oleh karena itu, bagaimana menggunakan peralatan yang murah. Ya, kalau menggunakan video conference itu susah untuk mengendalikan satu persatu, karena banyaknya anak 35 itu kalau kita lihat satu persatu apa yang mereka kerjakan, kita juga kesulitan. Nah, itu alasannya menggunakan Google Jamboard ya untuk memantau mereka. Bapak Ibu, mungkin kita mulai mencoba apa itu Jamboard ya. Mungkin beberapa menit kita mencoba masuk ke Google Jamboard. Kita masuk ke link https://bit.ly/wakakur barangkali ya. Mencoba Google Jamboard sebentar. Ini Bapak Ibu bisa melihat ini ya, alamat ini ya, link https://bit.ly/wakakur. Oh, maaf. Salah ya. http://gggg wakakur. Yang bawah ya Bapak Ibu ya. Yang atas apa yang bawah? Yang bawah Pak. Yang http://gg.gg/wakakur 29. Ya. Jadi kita coba ke sana biar mengalami sendiri bagaimana Google Jamboard itu cara kerjanya yang sangat sederhana. gg.gg wakakur 29 ya. 29. Jadi Ya, gg.gg wakakur 29. wakakur 29. Jadi kita copy paste ke browser nih, mungkin Chrome, Google Chrome. Ya. Sudah masuk. Ya. Kok connection out ya Pak ya? Punya saya. Connection out. Ya, tapi ini memang punya saya bermasalah, jadi enggak apa-apa. Oh, iya. Kemarin saya juga mengalami begitu. Teman lain barangkali enggak. Ya. Itu ya. Ya. Ini yang lain sudah yang masuk Pak. Ada satu. Saya buka ada masuk komputer yang ya. Masuk ya. Mungkin ya temannya Pak mungkin ada kendala ini. Ya, ini yang lain masuk. Buka komputer berikutnya. Ya, oke. Oh iya Pak. Ya. Ini anonymous, tapi nanti kalau kita menggunakan Google Classroom, bagian atas bulatan-bulatannya ada namanya sesuai dengan nama anak. Jadi kita tahu siapa yang masuk, siapa yang join, begitu. Nah, kemudian Bapak Ibu, pada bagian atas ada tulisan next sprint, itu untuk masuk ke halaman berikutnya. Dibatasi sampai 20 halaman. Kalau saya klik ya, nah halaman 2. Jadi halaman pertama tadi saya isi selamat siang Bapak Ibu wakakur semuanya. Halaman kedua petunjuk penggunaan Jamboard. Mungkin nanti kalau secara sederhana. Meskipun hanya satu halaman sebenarnya sudah cukup. Ini murid-murid saya ajari hanya menggunakan satu halaman ini dan mereka jalan. Nah, jika sudah masuk ke sini Bapak Ibu bisa menuliskan pada halaman berikutnya. Di halaman ketiga, keempat, Bapak Ibu bisa menuliskan apapun di situ.
menggunakan pen. Nah, ada halaman ketiga, halaman keempat, dan seterusnya. Bisa Bapak Ibu menuliskan apapun. Mungkin Bapak Ibu bisa mencoba menulis coret-coret menggunakan pen di sebelah kiri ini, pen ini. Nah, kita pilih pen, kemudian pilih warnanya, ya, bisa blue, green, Kalau halamannya background-nya hitam, gunakan pennya putih ya supaya kelihatan warnanya ya. Ya, pennya dipilih yang warnanya memungkinkan kelihatan. Kan background-nya saya pilih ini ya. Mungkin background saya rubah ya menjadi putih misalnya, bisa juga. Nah, ini beberapa Bapak Ibu sudah mulai mencoba ini ya. Ya, Pak Ki, alamatnya Wakakur mungkin diletakkan di Iya, chat Pak. ya Pak ya, di chat Iya, Pak. ya, biar kita bisa. Iya Pak, iya Pak. Ya, alamatnya Wakakur. Ini saya sudah buka komputer satunya ini. Iya Pak. Wakakur 29 ya. Iya. Oke, Wakakur 29. 29. Saya. Ya, sudah saya tulis di chat Pak ya. Betul, nggih. Ya. Oke, sudah Pak. Iya Pak. Ya. Ya, saya lanjut ke Jamboard-nya. Nah, ini sudah ada yang menuliskan terima kasih. Oke. Next page masih kosong. Nah, begini Bapak Ibu, tujuannya Jamboard adalah memantau apa saja yang dilakukan anak. Jadi, misalnya dari jam 7 sampai 8.30, itu jam 7.30 anak diminta untuk mengupload apa yang telah dikerjakannya. Jika belum rampung tidak apa-apa, tetapi diupload. Artinya apa? Kita tahu jam 7 sampai 8.30 itu apa yang mereka lakukan. Bagi anak yang sudah mengerjakan, meskipun belum rampung, kita ucapkan terima kasih. Kita semangati. Bagi yang belum, diberi arahan untuk sudah mengerjakan. Jadi jam 7 sampai 8.30 benar-benar kita bisa mengendalikan mereka. Intinya seperti itu Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita ngasih tugas, siswanya malah pergi, tidak berbuat apa-apa. Melalui Jamboard ini, setiap anak yang mengerjakan sesuatu, meskipun kecil, silahkan upload. Dan kita komentari. Kalau yang belum berbuat sesuatu, kita arahkan supaya mengerjakan. Nah, mungkin itu yang saya lakukan. Kemudian berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya komunikatif dan kolaboratif. Meskipun kita melakukan belajar daring Bapak Ibu, alangkah baiknya kegiatan komunikatif antar siswa dan kolaborasi antar siswa bisa kita tuangkan dalam bentuk kegiatan kelompok. Saya membuka kelas 12 MIPA 1 saya. Ini kelihatan Pak Nggih? Ya, IPA 1D. Nah, ini saya ada kegiatan kelompok pada tanggal 7 September. Kelompok 7, kelompok 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mengapa 7 kelompok? Satu kelompok itu sekitar 5 anak. Berarti jumlahnya sekitar 35. Mengapa dikelompokkan? Karena saya harapkan kalau kelompoknya terlampau besar, maka kolaborasinya tidak begitu efektif. Tapi kalau kelompok kecil, mereka bisa bekerja dan dipantau dengan sebaik-baiknya. Contohnya begini Bapak Ibu, kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1, saya klik edit. Nah, kelompok 1 ini hanya saya berikan kepada 5 anak, 5 siswa. Ini Bapak Ibu bisa lihat di sini, yang bawah tutorial Jamboard tadi, supaya anak belajar. Kemudian kelompok 1 ini yang atas, hanya untuk anak 5 saja. Saya klik sebelah sini Bapak Ibu, atas. Nah, akan kelihatan kelompok ini 1 hanya buat Agatha, Amanda, Desi, Diah, dan Diah Ayu. Yang lain tidak akan bisa masuk ke situ. Nah, begitu Bapak Ibu. Sebaliknya,
untuk yang kelompok 7. Jadi kelompok 1 ya, ada 5 orang, kelompok 7 itu kalau nggak salah hanya ada 4 anak. Nah, ini 4 anak ya. Kalau kelompok 1 yang atas berarti absen kecil, ini absen besar. Di bawah ya. Nah ini. Nah, 4 siswa ya. 4 siswa. Nah, coba kita masuk ke kelompok 1 ya. Kita melihat sekarang ke kelompok 1 seperti apa yang telah dilakukan anak-anak kelompok 1. Saya masuk kelompok 1. Edit. Nah, ini kelompok 1 Bapak Ibu. Kelompok 1 seperti Bapak Ibu tadi pengalaman menggunakan Google Gymboard. Pada halaman pertama adalah berisi penugasan dari guru. Ini maaf, ini kurang kontekstual, artinya data apa diberikan ya. Karena memburu waktu, saya hanya sebarkan beberapa data. Kemudian dari data ini, Agatha diminta menentukan jangkauannya. Amanda menentukan banyak kelas. Desi, panjang kelas, dan seterusnya. Dia Ayu membuat tabel. Yang membuat tabel distribusi frekuensi itu Dia Ayu. Tapi kalau membuat tabel distribusi frekuensi itu harusnya menentukan jangkauan, kemudian banyak kelas dan panjang kelas. Berarti karena saling terkait, mereka seharusnya berkolaborasi. Nah, karena mereka berkolaborasi, otomatis juga berkomunikasi. Inilah yang saya harapkan atau tujuan saya, meskipun menggunakan belajar daring, tapi ada pengelompokan, ada kolaborasi, ada komunikasi. Halaman pertama tugas dari guru, halaman kedua itu pekerjaan siswa, nomor pertama. Halaman ketiga, pekerjaan siswa nomor berikutnya. Seperti ini Bapak Ibu. Nah ini, Agatha Pramid sudah nggarap. Tugasnya ini ya. Kemudian di samping nggarap kerjaannya sendiri, dia memberikan tanggapan, respon atas pekerjaan yang lain. Respon berupa pertanyaan, kritik, saran, atau alternatif solusi yang berbeda Bapak Ibu. Ini yang Agatha Pramesti. Ini yang Setia ya. Ini kalau dibesarkan begini ya. 100% ya. Nah, ini di samping mengerjakan pekerjaannya sendiri ya. Ini terlihat ada pesan-pesannya untuk teman lainnya. Ini. Ya, memang belum bagus, tapi harapan saya waktu mendatang tanggapannya ini lebih bagus lagi, bisa memberikan alternatif pengerjaan yang berbeda dan sebagainya. Ini masih awal-awal sekali, tapi saya sudah senang karena anaknya sudah mau mengerjakan, baik untuk dirinya sendiri maupun teman lainnya Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang 50% ya. Nah, bismillah, beberapa hal ya yang mungkin bagi saya yang cukup menyenangkan karena ternyata menggunakan daring pun anak-anak bisa berkelompok, kemudian tadi berkolaborasi dan mungkin ada pertanyaan ya dari Bapak Ibu, monggo ya. Silahkan Bapak Ibu bertanya di chat saja, pakai chat saja. Bisa dituliskan di menu chatting untuk bisa ditanggapi. Ya. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Giarto ini. Yang jelas tidak boros kuota pertama nih, kelebihannya ya Pak Ki ya. Iya. Yang kedua itu antar siswa bisa berkolaborasi sehingga PJJ itu tidak memisahkan antara satu siswa dengan siswa lain, meskipun mereka terpisah dalam ruang dan ya ruang yang berbeda, tetapi dengan Jamboard ini bisa menyatukan anak-anak ini sehingga mereka bisa saling bisa bekerja bersama-sama.
Iya, Pak. kemudian juga kolaborasinya bisa, kemudian interaktif gurunya bisa memantau Iya. aktivitas siswa, tidak ditinggal tidur oleh muridnya. Iya, Iya. oke. Nah, ini Pak contoh Itu Pak ya. iya, Ini contoh, dia Ayu Wulandari sudah menggarap pekerjaannya sendiri, tapi belum memberikan respon kepada yang lain. Maka kita mengucapkan terima kasih pada dia Ayu sudah membuat pekerjaannya itu benar. Kita beri penghargaan, bagus sekali ya. Kemudian iya, meminta, dan inilah bentuk pengendalian. Kita tahu perilaku anak, tapi juga menyampaikan pesan, yaitu iya. supaya membuat ini ya respon kepada yang lain. Gitu Pak. Oke, ya. Jadi interaktif betul ya, masih ini. Iya, Dan itu bisa dibuat kelompok-kelompok kecil. Ini ada pertanyaan dari Pak Isdianto. Ini iya Pak. yang bertanya, bagaimana penggabungannya dengan classroom? Bagaimana caranya? Oh, Oh iya, ya. teknis Monggo ya. barangkali bisa Teknis. ya sudah agak teknis, tapi Iya mungkin Pak. nanti diperdalamnya di luar ini barangkali sedikit saja Pak. Iya Ya. Pak. Ya, saya bukan kelas ini Pak ya. Ini yang kelas Iya. saya yaitu kelas 12 MIPA 1 ya. Ini ya. Maka dalam kelas itu saya membuat penugasan ya, tugas. Saya beri nama tugas kelompok dan di dalam tugas tadi saya menyisipkan Google Jamboard di dalamnya. Nah ini ya. Jadi kita membuat Google Jamboard dulu. Biasanya pakai Google Drive ya, pakai Google Iya. Drive, kemudian pakai tanda plus itu. Nanti kita pilih Google Jamboard. Nah, Google Jamboard-nya kita buat dulu seperti tadi ya, yang ada ini. Ini saya buat dulu. Nah, ini saya buat dulu pakai Google Jamboard. Nanti setelah Google Jamboard itu jadi, ini halaman pertama jadi ya. Kemudian halaman kedua, ketiga dikasih nama anak ya. 5 anak, karena kelompoknya 5 anak. Nah, di sini setelah jadi, Bapak Ibu klik share nih ya. Nah, ada share with 6 people. Di share 6 orang. Nah, kan ada linknya. Ada linknya. Lah, linknya itulah yang disertakan di Google Classroom, gitu Bapak Ibu. Ini ada linknya di sini. Nah, ada linknya ini. Ini ada pembatasan, apakah hanya bisa melihat saja atau bisa mengakses. Kita pilih mengakses, supaya anak-anak bisa melihat dan mengakses begitu Bapak Ibu. Nah ini. Pak Ki, itu gini Pak Ki, karena ini terutama untuk saya, karena kan saya kan juga belajar sama Pak Giarto ini. Ini anak saya itu generasi, bukan generasi milenial, tapi generasi kolonial. Nah, caranya membuka, ya, caranya membuka Jamboard itu dari awal, barangkali ada teman-teman kita yang segenerasi dengan saya. Jadi saya kolonial Oh saya, iya Pak. dari awal bukanya, kemudian memulainya, nanti biar diperdalam sendiri. Ya. Iya Nah, Pak. oke, monggo Pak Pagi. Bukanya Oke, di awal sederhana. gimana? Mungkin dimulai dari membuka browser nih. Kelihatan Pak Iya. browser ini. Iya. Kemudian kita sudah login dengan akun kita. Kemudian sebaiknya pakai Chrome karena milik Google kan cocoknya pakai Google Chrome. Kalau Teams mungkin pakai Edge ya. Nah ini ada apa ya, titik 9 di sini Bapak Ibu. Titik 9, jika kita dekati akan muncul aplikasi Google. Kita klik, nah akan muncul ke bawah terus sampai dengan Google Jamboard. Ini Bapak Ibu. Kelihatan nggih? Ya. Google Jamboard. Nah, Google Jamboard kita klik. Nah, dari sini bisa kita lihat banyak Google Jamboard yang sudah ada. Bagaimana kalau belum ada, kita menuju ke ini Bapak Ibu, plus, tanda plus ya. Yang kalau kita dekati ada tulisan New Jamboard, karena mau membuat Jamboard yang baru. Ya, diklik New Jamboard, nah akan muncul seperti ini. Nah, selebihnya menggunakan tutorial yang 1 lembar tadi Bapak Ibu ya. Misalnya pen untuk nulis dan sebagainya. Ini untuk pindah halaman dan seterusnya. Ini background untuk mengubah background ya, misalnya ini biru dan seterusnya. Di tutorial yang 1 lembar itu sudah termasuk semuanya Bapak Ibu. Sangat-sangat sederhana. Begitu Bapak Ibu.
Bagaimana kira-kira? Ya. Terima kasih ini Pak Ki, dari cara masuknya sudah. Nanti penggunaannya tadi sudah diperagakan. Ya, nanti memang tidak cukup begini, tapi tetap harus diperdalam, meskipun diperdalam sendiri. Nah, barangkali nanti perlu ada tutorial penggunaan Jimbotnya, Pak Giarto, Ya, Pak. ini Ya, Pak. yang selangkah Sangat demi simple. selangkah, sehingga Ya, yang simple, ya termasuk bagaimana nge-share-nya ke peserta didik dan seterusnya. Ini penting untuk kita. Nah, di kesempatan ini kita dikenalkan, terima kasih sudah dikenalkan Pak Giarto, apa kelebihannya dibanding platform yang lain, ya. Tadi sudah disampaikan irit kuota, bisa interaktif, bisa kolaboratif, ya, sehingga guru dan siswa itu ada komunikasi yang intensif. Ini bagus menurut saya. Ya, monggo itu kalau ada pertanyaan yang lain. Ini masih Pak Is tadi, apakah seperti halnya memadukan seperti kuisis, ya? Mungkin. Iya, mirip Pak. Iya. Jadi memadukan dengan cara memasukkan linknya ya. Iya Pak. Kuisis ada linknya, dimasukkan ke tugas bisa Pak. Mirip seperti itu Pak. Oh iya, ya. Itu Pak Is. Jadi sudah dijawab oleh Pak Giarto, ya. Bagaimana menggunakan itu hampir sama dengan kuisis, ya. Ya. Monggo yang lain barangkali, ya. Ini kita memang sharing, ya, sharing belajar, ya. Ini ada aktivitas siswa yang bisa terpantau, ya. Kemudian gurunya juga bisa memberikan pesan-pesan khusus untuk memberi tanggapan langsung, ya, tanggapan langsung dari yang disampaikan oleh anak, ya. Ini bagus ini Pak. Dan nanti melihatnya tidak harus setiap waktu, mungkin dilihat setiap 15 menit ya, jam 7 dilihat, 7.15 lihat, 7.30, 7.45, setiap 15 menit kita lihat perkembangan siswa. Dengan hanya melihat setiap 15 menit, maka menjadi murah kuotanya Pak. Kalau dengan video kan berjalan terus. Kalau video itu misalnya 30 fps, artinya sudah 30 frame atau gambar setiap detiknya. Kalau ini kita kan hanya melihat 3 atau 4 kali, berarti sangat-sangat irit Pak. Nah itu sehingga tidak memberatkan orang tua gitu Pak. Oke, betul ya. Terima kasih itu Pak Ki. Ya, ini ada komentar. Ya memang betul ini Pak Is. Tidak usah nunggu tutorial yang dibuat Pak Giarto di YouTube, barangkali bisa dicari sendiri. Ya, nanti ada macam-macam, tapi ini men-trigger saja, ya, men-trigger saja. Ketika ada manfaatnya, kemudian kita tertarik, kita bisa mencari sendiri untuk belajar. Ya, kadang-kadang kita ini sudah disediakan banyak aplikasi, kita juga mungkin pernah buka, tapi karena belum pernah tahu manfaatnya untuk belajar sendiri, akhirnya ya kita lewatkan begitu saja. Jadi dengan dibantu oleh Pak Giarto ini yang bercerita tentang pengalamannya, kita nanti bisa perdalam sendiri, mencari tutorial-tutorial baik itu di YouTube maupun di Google, atau cari bukunya juga mungkin bisa. Ya, ini bagus ini. Monggo silahkan kalau ada yang ingin menyampaikan tanggapan lagi. Saat ini memang yang dibutuhkan adalah bagaimana irit kuota, ya. Jadi itu kita sangat membantu. Ya, kalau harus pakai Zoom, harus pakai tim seperti ini, video conference, kasihan. Iya, kasihan anak Pak. Kasihan anak. Nah, itu yang kita cari. Terus selain itu juga tidak mengurangi interaksi dengan anak. Jadi interaksi dan kolaborasi masih bisa dilakukan. Nah, itu kan berarti PJJ tidak menjadi kendala berkolaborasi dan berinteraksi antara guru dan siswa, antara siswa dengan siswa. Selama ini kalau bisa interaksi tapi boros kuota, ya itu wajar ya. Tapi kita cari yang berinteraksi tapi tidak boros kuota. Meskipun kuotanya sekarang sudah dibantu oleh pemerintah. Tapi kalau kita irit, namanya kita juga bantu pemerintah kan gitu.
Ya. 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 Nah, ini ada yang bertanya, berarti guru tidak bicara langsung dengan siswa ya, tetapi via chat ya. Ini Ya, via Pak. chat atau via langsung, tugasnya langsung ya Pak ya? Pak Giarto, barangkali ini ada pertanyaan dari Bu Herminingsih. Langsung di Jamboard-nya, Pak. Di Jimbotnya ya, langsung Ya. ngomentari tugasnya anak itu ya, yang Iya, dikerjakan oleh Pak. anak ya. Ya, Ya. jadi Nah, tanpa seperti harus ini. membuat ya. Ya, Ya. seperti ini kan tanpa membuat chat, Pak. Tapi dia Ayu Wulandari karena belum membuat apa ya Oh tanggapan iya. kepada temannya, guru mengetik di Oh sini iya. langsung, Pak. Jadi Ya, bahkan di bisa real time. halaman itu Ya, juga ya. di halaman itu Ya. juga. Di Jadi di halaman penugasan. ya di halaman penugasan itu langsung ya. Iya, Dan anak juga bisa langsung nanggapi di situ ya. bisa. Jadi sifatnya Iya, bisa real time, Pak. Bisa real iya, time. iya. Oke, ya. Nah, sekarang bagaimana cara siswa upload, Pak? Kan gimana caranya, Pak? Siswa Ya, ngupload itu? Ini ada sebagai pertanyaan. contoh ngupload ya. Ini mungkin saya cari halaman kosong ya. Halaman Ya, kosong. Cara menguploadnya ini Bapak Ibu di sebelah kiri ada add image ya. Sebelah kiri. sebelah Oh, kiri. ya Oh ini ya, Pak. Kan yang pen ke terus tanda bawah. yang kelima Ya, ya, ya. 1, 2, Add image. 3, 4, 5. Betul Pak. Ya, Nah ini yang add kelima. image. Ya. Nah ini ada upload. Ini Pak, upload. Upload nanti kan select file. Nah, nanti anak-anak memasukkan ke sini hasil tulisan tangannya yang telah difoto, Pak. Oh iya, iya, iya. Ya, tulisan tangan saja, kemudian difoto, baru diupload. Mengapa tulisan tangan? Kalau diketik pakai equation, anaknya nangis, Pak. Susah sekali, Pak. Iya, iya. Lebih mudah Jadi menggunakan tulisan tangan. Jadi kerjakannya bisa di kertas atau di buku Di kertas, tulis, terus ya, difoto, difoto, ya, kemudian kemudian diupload. upload. Ya, 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 baik mengerjakan pekerjaan sendiri maupun merespon atau menanggapi pekerjaan lainnya pakai itu, Pak. oh gitu, ya, ya, ya. Oke. Ya. Jadi tidak harus Nah, ini ngetik, Pak ya. ya. Ya, Tidak harus, Pak. ya. Oh gini ya, ini potret saja Ya, ya, dua-duanya tulisan pakai tangan. kertas semua ini. Ya. Ya, Ya. jadi ya mudah sekali, Pak. Bagi anak tidak ada kendala. Jadi Menulisnya dia mudah. hanya melihat apa yang ditugaskan, ngerjakannya Ya, pakai kertas biasa, dipotret, ya, upload. Ya, ya, betul. ya. Hmm. Terus Dan gurunya bisa nanti, nanggapi di situ, siswanya iya, bisa merespon juga di situ ya. Oke. iya, Pak. Kalau perlu keaktifan anak itu dinilai, Pak. Ya, oh iya Jadi ya. seberapa jauh dia berkolaborasi dengan temannya dinilai, Pak. Nah ini ada pertanyaan Pak Gi. Ini menggunakan HP atau harus menggunakan laptop Pak? Menggunakan HP bisa enggak? Menggunakan HP bisa, Pak. Menggunakan HP bisa ya. Jadi Menggunakan potret HP di HP, bisa. terus Ya, langsung dia bahkan di situ ya. tanpa Ya, tanpa menginstal Jamboard pun bisa. Hanya ya tanpa. membuka classroom dari HP karena sudah ada linknya, Ya. otomatis keluar ini, Pak. Iya. Jadi membuka Hmm, HP dan membuka Google Classroom sudah jalan, Pak. oke ya. Nah, jadi belajarnya bisa benar-benar pakai HP ya, dan Bisa bisa full pakai HP. pekerjaannya dipotret masukkan gitu. Iya. Jadi tidak harus menggunakan laptop dan HP, Bu. Bisa Tidak, cukup menggunakan HP saja, ya. menggunakan HP Menggunakan HP saja cukup. saja, Iya, cukup. cukup. Ya, tidak harus dua-duanya. Iya, Pak. Ya, itu ada pertanyaan Jambot itu terintegrasi dengan Google. Ya, ya Pak, itu memang miliknya Google Ya, ya. itu memang miliknya Google. Ya, produknya Google. Maka namanya Google Jamboard. Ya, Ya, kalau di Microsoft ada, tapi namanya apa ya? Microsoft Whiteboard. Kalau di Microsoft. oh iya, Ya. oke. Ya, ini Bapak Ibu, monggo silahkan dicoba, diperdalam, ya, diperdalam, kemudian dicoba untuk anak-anak kita. Selama belum mencoba, tentu yang terbayang hanya kesulitannya. Tapi begitu nanti Bapak Ibu mencoba, akan ada apa? Akan ini ada solusi kalau ada permasalahan-permasalahan.
nanti bisa cari jawabannya di Google, di YouTube, ya seperti itu. Ya, ini hanya pertemuan kita setengah jam ini hanya men-trigger saja ya, sekali lagi. Kita Ya, men-trigger, memberikan ide dasar, kemudian memperdalamnya silahkan, memperdalam sendiri-sendiri. Karena memang sumber belajar sekarang ini sudah sangat tersedia sangat banyak. Sehingga tidak harus tergantung pada dua orang, tetapi Bapak Ibu bisa memperdalam sendiri. Ya. Mungkin kita ada waktu 1-2 menit ini. Silakan kalau yang ingin manfaatkan. Oh, tanya Pak, Oke, silakan. itu kalau seperti ini tampilannya kayak tadi katanya kayak whiteboard lah, terus menampilkan tulisan guru di sini bisa juga nggak? Menjelaskan seperti di papan tulis seperti itu bisa nggak? bisa Pak. Monggo Pak. Ya, barangkali langsung dipraktek atau memberikan menuliskan itu, atau mungkin ya dipotret rumus-rumus atau apa ya. Bisa real time Pak. Misalnya seperti ini. Kita menuliskan ya. X kuadrat min 1 sama dengan 0. Lalu bagaimanakah akarnya? Nah, ini bisa langsung begini Pak. Nanti saya mengulang menjadi X min 1 dikali X plus 1 sama dengan 0. X sama dengan 1 atau X sama dengan min 1. Ini langsung terlihat oleh Bapak Ibu. Berarti kalau Bapak Ibu melakukan yang sama, terlihat oleh para murid real time ini Pak. Yeah. Tapi saya tidak sarankan, karena saya pengennya ngirit kuota Pak. Kalau ini lama-lama kan nanti jadi boros juga Pak. Ini dengan Zoom lebih lebih ngirit banget gitu ya? Iya. Ini pun kalau ini ada yang nggak setuju, nanti kan murid membuat halaman baru Pak. Misalnya, Pak itu ada yang salah Pak, bisa jadi. Saya juga pernah merasakan seperti itu. Tapi yang tampil siswa. Jadi harapan saya kiri kanan itu ya? Ya, pakai panah ini untuk ke halaman berikutnya. Oh ya, oke. Terima kasih. Iya Pak. Tadi kan ada kelompok 1 sampai dengan 7. Kalau itu rampung berakhir, itu rapat pleno Pak, diskusi pleno. Setiap kelompok menyajikan hasil kerjanya masing-masing. Kemudian antar kelompok memberikan saran dan kritik. Itu menggunakan ini Pak. Itu tersimpan dengan sendirinya? Iya. Dan bisa, tapi hanya sebatas 20 halaman Pak. Tidak bisa lebih dari 20 halaman. Tapi itu sudah lebih dari cukup kalau menurut saya. Iya. Oke. Begitu Pak Basuki. Alternatif. Terima kasih. Ya. Ini alternatif. Memang kita sekarang ini kita harus sebanyak-banyaknya mencari alternatif, dan yang paling menguntungkan bagi anak, memudahkan kita, kemudian yang paling bisa memberikan dampak yang paling banyak kepada anak, itu yang kita pakai. Jadi selama ini kan kesulitannya bagaimana interaktif antara anak, bagaimana kolaborasi mereka. Kan kita kesulitan. Nah, ini menjadi salah satu alternatif. Ya, alternatif lain ada, tapi misalnya agak boros misalnya, dan seperti itu. Sehingga kita memang bisa memberikan pilihan-pilihan mana yang akan kita pilih, tentu dengan mempertimbangkan kemampuan anak-anak kita, kemampuan kita sendiri, dan seterusnya. Maka yang harus kita lakukan ya banyaklah belajar, sehingga kita punya sekian banyak alternatif. Ya, saya mohon izin Pak Giarto dan Bapak Ibu semuanya, karena ini penting ya, ini penting biar memberi manfaat banyak kepada orang lain. Ini saya rekam dan nanti saya upload juga di YouTube, sehingga kalau teman-teman ada yang barangkali belum tahu, kemudian bisa melihat ini, kemudian dia mendapatkan manfaatnya. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaatnya Pak Giarto. Ya, monggo Pak, malah senang Pak saya Pak. Iya Pak. Dan juga teman-teman yang lain ini yang belajar bersama di siang hari ini. Waktu kita sudah habis ya. Terima kasih atas sharingnya Pak Giarto. Semoga ini menjadi amal ibadahnya Pak Giarto, menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Dan juga kepada teman-teman yang sudah bergabung, ya semoga ini ada yang menerima manfaat, ada yang mungkin ini biasa-biasa saja, tapi
kita tujuannya adalah bagaimana memanfaatkan waktu untuk selalu mengupgrade diri sehingga ada peningkatan kualitas terus-menerus. Sehingga hari ini diharapkan lebih baik dari kemarin dan besok pagi bisa lebih baik dari hari ini. Itu harapan kita. Saya lagi kalau banyak kekurangannya mohon maaf ya, tapi niatnya mari kita menuntut ilmu ya. Sekali lagi Pak Giarto, terima kasih sharingnya. Ya, Pak, sami-sami Pak. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang lain. Terima kasih. Tidak bisa saya sebut satu-satu ini ya, yang jauh tadi dari Solo nih Bu Hermin. Wah, ini sudah ikut bergabung. Terima kasih. Ya, saya tunggu idenya dan juga nanti sharingnya dari Solo Bu Hermin. Nggih, makasih Pak Ud. Makasih banyak Pak Ud. Oke, Pak. Ya, terima kasih. Saya akhiri sesi kita. Ketemu lagi hari Selasa yang akan datang dengan topik yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak U, terima kasih Pak Gi. Sami-sami.